Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Palapa, Kota Bandar Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun, Ya Bun. Bapak Ibu, Dewan Guru, staf SDN 1 Papa yang saya hormati. Hari ini saya akan mencoba melakukan presentasi pengibasan daripada proses pendidikan guru penggerak. Saya Taufik Hidayat, calon guru penggerak angkatan 11 SDN 1 Palapa, Kota Bandar Lampung, dan hari ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang modul 1.4, yaitu budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya di dalam kegiatan presentasi hari ini nanti akan saya paparkan beberapa konsep tentang budaya positif yang insya Allah nanti akan kita realisasikan di sekolah kita, ya Bapak Ibu ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Baik. Ini adalah profil saya Bapak Ibu ya. Kemudian aksi nyata ini adalah sebagaimana proses ya pembuatan aksi nyata saya di dalam modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Sebelum saya melakukan presentasi, tentu Bapak Ibu di siang hari ini sudah mulai bosan ya dengan aktivitas di hari ini. Saya akan coba membuat Bapak Ibu fresh di siang hari ini dengan senyum. Nah, bisa Bapak Ibu? Bisa. Baik, kalau begitu saya minta tolong Bapak Ibu berdiri untuk bisa melakukan senyum ya. Senyum yang termanis ya. Tolong bisa berhadapan Bapak Ibu. Nah, bagi yang belum punya pasangan, tolong Bapak Ibu bisa cari pasangan. Ada pasangan ya Bu? Ada pasangan Bu? Oke. Untuk bapak-bapak cari pasangannya yang bapak-bapak ya Bu. Untuk nanti iya, senyum akan diartikan lain. Baik, kita akan mencoba kita berikan senyum yang manis untuk teman kita di depan kita. Tolong tetap matanya, tolong tetap matanya. Iya, baik. Yang belum senyum ceria, tolong ya Bu keluarkan senyumnya.
Iya. Baik, iya, Pak. Senyum 30 detik. Oke, Bu Ulfa sudah senyum, Bu? Sudah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kembali lagi duduk Bapak Ibu. Kita semua. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Baik. Senang? Iya, tentu dengan senyum kita yang dengan tulus ya kita berikan ke teman kita tadi ya, tentu akan memberikan energi yang positif untuk kita semua Bapak Ibu, sehingga menambah semangat di kegiatan siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Bapak Ibu, seorang guru yang baik tentu harus memiliki kemampuan dan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep-konsep ya. Tentunya akan ada 6 konsep. Sebelum mungkin saya akan menyebut satu persatu ya. Tapi yang sudah tahu tentang budaya positif, Bu? Ada yang sudah tahu? Ya, Bu? Disiplin positif itu menurut saya perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dibiasakan kepada peserta didik kita setiap harinya. Contohnya misalnya pembacaan Asmaul Husna, bacaan doa, salah satunya. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Bu Resti. Benar sekali apa yang disampaikan Bu Resti ya. Disiplin positif itu adalah bagian daripada budaya positif ya Bu. Ini yang pertama ini. Dari konsep ya, penerapan konsep-konsep inti yang nantinya akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah kita, yang akan kita terapkan di kelas kita tentunya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Resti tadi sudah benar sekali. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya, sesuai dengan nilai luhur yang sudah diterapkan oleh di sekolah kita. Ini tentunya suatu hal yang positif yang nantinya akan menjadi suatu yang membudaya ya, membudaya. Kalau membudaya itu berarti kan suatu pembiasaan yang baik sehingga menjadi suatu pembiasaan dan menjadi budaya ya Bu ya. Kalau disiplin positif dilakukan hanya 1 hari saja, kemudian di hari berikutnya belum juga melakukan disiplin positif, itu belum suatu budaya ya Bu ya. Oke, baik. Jadi ada 6 konsep-konsep ya, penerapan inti ya yang menunjang terwujudnya budaya positif. Yang pertama disiplin positif. Baik. Kemudian yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi didukung oleh motivasi perilaku manusia itu sendiri ya Bu ya. Kalau di sekolah ya motivasi daripada perilaku siswa tersebut ya Bu ya. Kemudian yang kedua yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia itu tentu setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang sama semua ya Bu ya. Nanti akan kita bahas. Kemudian posisi kontrol, restitusi, dan yang terakhir yaitu nanti segitiga restitusi. Baik. Yang pertama yaitu disiplin positif. Tahu Bapak Ibu itu lambang apa? Ada jempol, ada bintang, ada cinta, love ya Bu ya. Nah, kemudian ini adalah penuh makna ya Bu ya, memiliki makna-makna. Yaitu bintang itu dengan tahu bintang ya Bu ya, yaitu yang bersinar ketika malam hari ya, menerangi ya. Ya kemudian begitupun dengan cinta dan kasih sayang, ini adalah tentu penting sekali dalam menunjang disiplin positif. Nah kita lihat dari yang disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Ibu ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan
atau pujian ataupun hukuman. Ingat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini intinya motivasi internal. Tahu internal Bu? Dari dalam diri anak tersebut. Iya. Kemudian bukan juga dari akibat paksaan. Dipaksa dari siapa? Dipaksa dari gurunya untuk bisa mematuhi, mengikuti disiplin positif tersebut yang dibuat berdasarkan kesepakatan sekolah misalnya ataupun kesepakatan kelas. Bukan juga dari ujian. Nah, ya Bu ya, mentang-mentang dipuji, anak itu akan melakukan disiplin positif. Tetapi ketika tidak dipuji, tidak melakukan. Nah, ini hal-hal yang di luar dari jangkauan disiplin positif ataupun hukuman. Nah, siswa tentu tidak semua siswa Bu ya, akan taat dengan disiplin positif ya ataupun kesepakatan kelas jika dihukum. Mungkin selama ini Bapak Ibu kalau anak yang tidak taat dengan kesepakatan kelas akan diperlakukan yang mana kira-kira Bu? Atau dihukum, atau dipaksa, atau memang kita berikan motivasi supaya mendapatkan motivasi dari diri anak tersebut, atau dipuji. Nah, ini tentu langkah-langkah kita di dalam bisa menerapkan disiplin positif di sekolah. Nah, kaitannya disiplin positif tadi Bu, Bapak Ibu tentu tidak terlepas dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Bagaimana yang sudah kita terapkan di sekolah kita, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan pembiasaan-pembiasaan di sekolah kita, ya Bu ya. Kemudian siraman rohani, ya Bu ya. Kemudian tentu pembiasaan di sekolah dengan literasi baca Quran sudah kita terapkan seperti itu, ya Bu ya. Kemudian bisa menumbuhkan kesadaran pada anak-anak kita untuk bisa menjadi anak-anak yang taat ataupun patuh terhadap disiplin tadi pada diri anak ya. Berikutnya yaitu berkebinekaan global. Nah, tentunya dengan keberagaman anak ya Bu ya, latar belakang yang berbeda-beda, tentu hal itu bisa berakibat berbagai macam karakter kepada anak itu. Nah, nilai-nilai yang kita terapkan yaitu dengan saling menghargai sesama teman yang beraneka ragam budaya tersebut. Nilai-nilai apa lagi? Nilai gotong royong, ya, gotong royong, membantu teman yang memerlukan bantuan, ya, kepedulian kepada lingkungan, ya, menjaga kebersihan dan sebagainya. Mandiri berarti anak menjadi anak yang mandiri, ya, tidak tergantungan dengan orang lain atau teman-temannya, ya. Kemudian benar kritis, ya, kreatif, punya kreativitas. Baik. Kemudian yang berikutnya itu motivasi perilaku manusia. Apa sih Bu motivasinya? Kira-kira? Tapi tahu Bu? Saya Pak. Iya Bu, silakan Bu. Menurut saya motivasi itu berkaitan dengan hal-hal positif ya Pak ya. Jadi motivasi adalah dorongan dari seseorang untuk melakukan hal-hal yang positif. Iya, baik. Terima kasih Bu Naga. Kita tepuk tangan untuk Bu Naga. Nah, bagaimana kita bisa menumbuhkan motivasi perilaku manusia atau perilaku siswa kita? Ya, yang pertama kita lihat untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah ini, jadi bagaimana caranya kita bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman di kelas? Gimana kalau terjadi pelanggaran ataupun siswa tidak melakukan disiplin kelas atau kesepakatan kelas, tentunya kita tentu menghindari yang namanya hukuman ya Bu ya. Kemudian anak tidak nyaman dengan perilaku kita, dengan teguran kita. Nah, bagaimana caranya? Tentu dengan pendekatan-pendekatan yang harapannya anak-anak itu nanti bisa menerima segala masukan kita yang kita berikan, ya Bu ya, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Ini motivasinya. Ada yang seperti ini Bu di kelas? Adakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Motivasinya anak tersebut? Tidak ada? Tentu baik. Berikutnya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah ini ada 3 motivasi manusia tentunya Bu ya. Ini kira-kira kita bisa menyimpulkan anak-anak kita ini ada nggak yang seperti ini gitu kan di kelas kita. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan sekolah kelas ini adalah unsur-unsur yang berikutnya yaitu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah tentu sebelum terbentuknya keyakinan kelas tentu kita membuat keyakinan sekolah ya Bu. Ya, kita bersama-sama untuk bisa menyamakan persepsi keyakinan sekolah kita. Kemudian nanti diwujudkan di dalam keyakinan kelas. Iya, gitu. Apa itu Bu keyakinan sekolah kita atau keyakinan kelas kita? Yaitu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Iya. Kemudian berikutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah ini Bu, jadi keyakinan sekolah itu atau kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal ya yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Tentu perlu kesepakatan antara siswa dan guru. Berikutnya, nah ini keyakinan kelas atau sekolah. Ini contohnya Bu, ya. Apa ya dasarnya kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Yaitu apa Bu? Kira-kira Bu? Yaitu kita buat pernyataan-pernyataan yang mungkin apa ya tujuannya yaitu saling menghargai dan peduli dengan yang lain, ya Bu ya. Kemudian seperti hadir di kelas tepat waktu. Apalagi Bu? Kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Berikutnya aktif dalam kegiatan pembelajaran, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Ini adalah contoh-contoh poin-poin yang dibuat di dalam keyakinan kelas ya Bu ya, di dalam keyakinan kelas atau di sekolah. Baik. Berikutnya, nah ini ada speaking nih Bu. Kita coba ya Bu, speaking ya. Masih semangat Bu? Oke, baik kita coba Bu. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita.
Berikutnya yaitu tentunya Bapak Ibu budaya positif, budaya positif yang ada di sekolah kita ataupun di kelas tentunya tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia, ya Bu ya. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi atau terpenuhi yaitu kebutuhan dasar mereka. Ya tidak Bapak Ibu? Iya, baik. Apa sih kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi ya di dalam penerapan budaya positif tersebut? Ada yang tahu Bapak Ibu? Iya, silakan Bu. Janika. Bu Eva, maaf. Kebutuhan akan dihargai. Iya. Kemudian rasa kasih sayang. Kasih sayang. Kebebasan. Kalau murid biasanya kebutuhan untuk diperhatikan oleh guru. Diperhatikan oleh guru. Iya. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Iya Bu Livia. Sepertinya kebutuhan dasar manusia itu saya sendiri butuh Baik. Ada lagi Bu? Butuh apa lagi Bu? Saling menghargai, kasih sayang. Ada lagi Bu? Perlindungan. Betul. Iya. Itu adalah salah satu contoh kebutuhan dasar manusia yang tentu berpengaruh kepada budaya positif. Baik Bapak Ibu, kita lihat coba. Nah ini dia. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia yang mempengaruhi, yaitu yang pertama yaitu bertahan hidup, ya. Yang kedua kasih sayang atau rasa diterima, ya Bu ya. Nah, bertahan hidup tentunya Bapak Ibu di kelas ya, ada anak-anak kita yang memang melanggar kesepakatan kelas, kemudian mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan, tentu pasti ada yang keterkaitan tentang nanti latar belakangnya, yaitu bertahan hidup artinya memiliki keterbatasan ya Bu ya, karena tidak tercukupinya kebutuhan hidupnya sehingga anak itu melakukan penyimpangan atau melanggar kesepakatan kelas. Kemudian kasih sayang ya, kasih sayang dan rasa diterima, tentu ini pun bisa terjadi pada anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin di rumah tidak mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima ataupun dihargai oleh orang tuanya karena kesibukan orang tuanya, sehingga di sekolah anak-anak itu melakukan hal-hal yang mungkin melanggar kesepakatan kelas, ya Bu ya. Ada tidak Bu? Kira-kira di kelas Bapak Ibu? Ada ya Bu ya, baik. Iya, benar. Kemudian yang berikutnya itu penguasaan. Jadi memang terkadang anak-anak kita pun sama ketika di suatu kelas ya, menyimpang ataupun tidak mematuhi daripada kesepakatan kelas, itu ada latar belakangnya yaitu tentang kurangnya penguasaan ya Bu ya. Penguasaan mungkin bisa terjadi dampak dari rumah ya Bu ya. Kemudian kebebasan tentu di rumah ataupun hal-hal yang berpengaruh itu dibawa terimbas dari keluarga, kemudian dibawa ke sekolah sehingga itu terdampak, artinya anak itu menyimpang ataupun melanggar kesepakatan kelas, itu latar belakangi oleh kurangnya kebebasan di rumah ya Bu ya, sehingga mencari kebebasan di sekolah. Berikutnya yaitu kesenangan. Bisa jadi anak Bapak Ibu melanggar kesepakatan kelas karena kurang kesenangan dari rumah ya Bu ya, sehingga itu diluapkan ataupun berdampak di dalam kelas sehingga tidak mematuhi kesepakatan kelas, seperti itu. Baik, berikutnya contoh kasus ini Bapak Ibu ya, kita coba lihat. Ibu Fitri, iya, maaf ya.
Ini Bu Fitri wali kelas 5B sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Siapa itu? Rudi namanya. Iya. Beberapa anak telah mengeluhkan Rudi yang seringkali meminta uang jajan mereka dengan paksa. Ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Fitri, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rudi melakukan hal tersebut? Ada yang bisa memberikan pendapat, Bapak Ibu? Mengapa si Rudi, ya, ini meminta uang jajan, ya? Alasannya apa? Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang dan uang jajan. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rudi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya si Rudi ini yaitu meminta uang jajan ya kepada temannya tadi. Nah, hal ini tentu kita harus melakukan penelusuran, identifikasi, pendekatan pada Rudi sehingga mendapatkan kesimpulan seperti ini, yaitu ia adalah karena lapar. Lalu apa solusinya Bapak Ibu? Solusinya apa kira-kira? Tentu seorang guru harus mencari solusi dari persoalan si Rudi tersebut, ya tidak Bapak Ibu? Iya. Dengan apa misalnya? Ya tentunya dengan pendekatan-pendekatan kepada Rudi. Kemudian ketika memang orang tuanya tidak memberikan uang jajan, ya mungkin kita sudah berupaya untuk empati ya, memberikan empati kepada Rudi, ya kita berikan uang jajan. Tentu sebagai guru kita juga punya rasa empati kepada anak-anak kita ketika anak kita yang memang tidak memiliki uang jajan. Bisa Dan juga mengajak berbagi Pak dengan teman-teman. betul sekali Bu Fitri. Ini langkah berikutnya yaitu mengajak kepada teman-teman, artinya yang memiliki kelebihan rezeki ataupun membawa bekal yang lebih yang nantinya akan dibagi kepada Rudi tersebut. Terima kasih Bu Fitri. Oke, baik. Berikutnya, karena dia merasa senang temannya jadi, nah ini masih alasan Rudi yang kedua. Iya. Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rudi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini alasan yang kedua. Selain tadi mungkin ada hal yang mungkin kebutuhan. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup karena keterbatasan ekonomi ya Bu ya. Bisa juga yang kedua Rudi ini karena memang perlunya kasih sayang. Dia mampu, tetapi tadi hanya kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya sehingga minta perhatian kepada teman-temannya. Sehingga gaduh, ribut seperti itu kan. Nah hal ini tentu bisa jadi alasan Rudi yang kedua. Ada yang seperti ini Bapak Ibu di kelasnya? Ada. Atau alasan Rudi yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Rudi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, ya, supaya dia diakui, "Wih, kamu orang anak hebat ini ya." Ya, karena memang Rudi ini anaknya orang yang mampu tapi tidak dihargai, misalnya gitu. Dia hanya merasa kebutuhan dasarnya akan kekuasaan itu terpenuhi. Alasan yang keempat, karena dia merasa tidak dibawakan uang jajan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya tidak sempat bahkan membawakan bekal yang itu saja, sedangkan teman-temannya yang membawa uang jajan lebih dan membawa bekal yang beragam. Maka Rudi sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebebasan memilih menu. Sebenarnya hal kecil ya Bu ya, ya menu, tapi hal ini tidak didapatkan oleh Rudi. Ini bisa jadi alasan yang keempat. Kemudian bisa juga jadi alasan yang kelima,
karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Rudi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi kurang hiburan Rudi ini ya Bu ya, orang kaya tetapi tidak mendapatkan kebebasan di rumahnya, tidak memiliki kesenangan karena orang tuanya sibuk semua, bisa jadi seperti itu ya Bu ya. Ada Bapak Ibu anak muridnya? Ada ya. Baik. Sekarang 5 posisi kontrol restitusi. Oke. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya, bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita seperti kasus Rudi tadi? Tentu sebagai guru, nah di antara 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana ya kira-kira? Ya, guru sebagai teman, ya guru sebagai guru. Guru sebagai Teman. teman. Ada yang lain Bapak Ibu? Yang sudah pemantau, manajer, apa lagi Bu? Ada enggak ya Bu yang guru sebagai penghukum? Tidak ada. Adakah guru sebagai pembuat merasa bersalah? Tidak ada. Berarti guru sebagai teman, bisa juga guru sebagai pemantau atau guru sebagai manajer. Oke, baik, kita akan coba kupas ya Bu ya, satu persatu. 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Tentu yang pertama, guru ini sebagai penghukum. Ya, jadi dia menghardik, menunjuk, ya, menyakiti, menyindir bahkan anak-anaknya, ya. Ya. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, ini sudah bahasanya. Kemudian hasilnya apa? Pemberontak tentu anaknya kan? Iya. Kalau kita kasar dengan bahasa kasar, anak itu tidak akan nurut, bahkan akan memberontak, ya. Kemudian apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, artinya dengan sikap yang dilakukan guru sebagai penghukum tadi, tentunya itu akan menurunkan derajat sebagai guru ya. Iya. Kemudian murid, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah ini sikap anak ini, ya. Dampaknya apa pada murid? Akan mengulangi lagi kesalahan dengan perilaku kita yang menghukum tadi, ya Bapak Ibu ya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Gak ada ya Bu ya, gak ada yang kita selalu menerapkan hukuman pada anak-anak kita. Kemudian membuat rasa bersalah. Tentu di sini guru ya ini selalu berceramah dan mengatakan seharusnya Bapak, seharusnya kamu begini. Nah, Bapak kecewa dengan sikap kalian. Nah hal ini juga merupakan membuat rasa bersalah. Akhirnya siswa itu merasa bersalah siswa itu kan dengan ucapan kita sebagai guru. Tidak ada ya Bu seperti itu ya? Tidak ada. Kemudian hasilnya apa? Tentu akan menyembunyikan, menyangkal, ya akan berbohong. Anak itu kalau selalu kita salahkan, itu malah akan merasa dia akan berbohong terus dan tertekan ya Bu ya. Iya. Tentu ya minta maaf ketika itu, tetapi tentu anak itu akan mengulangi lagi kesalahan di perilaku berikutnya. Kemudian berikutnya, apakah guru itu sebagai teman? Nah ini yang tentunya mungkin Bapak Ibu bisa terapkan, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Artinya guru akan memberikan pendekatan, kenapa kamu melakukan hal ini, kenapa kamu terlambat, nah apa alasannya. Nah ya nanti akan kita lakukan di ketiga restitusi setelah ini, tentu dengan memperlakukan anak-anak kita sebagai teman ya, sehingga anak-anak kita merasa lebih nyaman berkomunikasi dengan kita. Kemudian anak-anak kita bisa menerima segala masukan-masukan kita sebagai guru, akan berdampak
Apa itu? Nah, dampaknya apa? Lemah, tidak mandiri. Nah ini dampaknya Bu, Bapak Ibu. Kita lihat. Dengan kita memposisikan anak tadi, ayolah lakukan demi Bapak. Masa kamu tidak mau? Nah, ingat, tidak Bapak pernah bantu nanti. Nah, ini perlakuan bagi teman tadi. Jadi apa hasilnya? Anak itu akan merasa ketergantungan dengan sikap kita. Kemudian murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia atau berkualitas. Nah, ini hal yang kurang tepat. Saya pikir Bapak, Ibu, teman saya ternyata begitu. Murid ini berkata kan, oh, dia pikir guru itu teman saya. Nah, ternyata begitu. Nah, kemudian dampaknya apa? Lemah, tidak mandiri, tergantung. Jadi anak itu dengan kedekatan kita, ya, tentu anak-anak itu akan berdampak malah lemah ya Bu ya. Kalau lihat ininya ya, lemah, tidak mandiri, tergantungan. Kemudian yang memantau tadi, ada yang memantau apa guru yang dilakukan, yaitu menghitung, selalu mengukur ya. Kemudian guru berkata apa peraturannya, selalu memantau gerak-gerik ataupun tindak tanduk anak murid kita. Kemudian hasilnya apa? Menyesuaikan diri bila diawasi saja. Nah, karena hanya dipantau kan. Ketika guru tidak ada, anak itu misalnya tidak mau bekerja gotong royong misalnya seperti itu. Ketika guru tidak ada, senam diberikan musik, ditinggal, ya nggak mau senam seperti itu. Hanya karena pedoman anak ini hanya sebagai pemantau guru itu, ya Bu ya. Murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Jadi artinya segala peraturan itu hanya hal ya ini aja Bu ya, itu tidak direalisasikan, tertuang tapi tidak direalisasikan oleh anak. Kemudian apa? Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah ini, jadi anak itu hanya membuat hayalan-hayalan saja ya Bu ya, hayalan saja. Kemudian dampaknya apa? Yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Ketika tidak ada hadiahnya, anak itu tidak mau melakukan proses pembelajaran yang maksimal ya, tidak mau semangat belajar gitu, nggak ada hadiahnya gitu. Ketika suruh ujian praktek tidak juga mengikuti arahan guru karena tidak ada harapan yang didapatkan. Nah, posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer. Apa itu Bu? Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini akan menguatkan pribadi. Artinya Bapak Ibu, ketika ada anak murid kita yang bermasalah tidak mengikuti kesepakatan kelas ya budaya positif yang ada di sekolah, tentu kita selalu berdiskusi dengan anak itu dengan bahasa-bahasa yang artinya bisa diterima oleh anak, itu kan, dengan tentunya pertanyaan, interogasi, tetapi membuat anak itu menerima apa kesalahannya, yaitu seperti apa yang kita yakini, kesepakatan kelas apa yang kita buat, gitu kan, budaya positif apa yang sudah kita sepakati. Jadi kita tanya ulang, kemudian harapannya anak itu menyadari bahwa memang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau budaya positif di sekolah tersebut, dengan kesadaran sendiri sehingga bisa mengakui kesalahannya dan bisa berubah diri ya Bu ya. Kemudian yang terakhir yaitu dampaknya menyesali diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya, yaitu dengan selalu mengikuti disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, berikutnya posisi kontrol
restitusi. Apa sih posisi kontrol restitusi, Pak? Posisi kontrol restitusi yaitu diantaranya kelima posisi kontrol tadi tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Intinya dari yang 5 tadi Bapak Ibu yang bisa kita coba lakukan yaitu di posisi manajer. Jadi tidak menghakimi anak ketika melakukan kesalahan, ya Bu ya. Ketika keluar jalur dari kesepakatan kelas itu melakukan pendekatan-pendekatan restitusi, ya. Kemudian posisi kontrol restitusi yaitu sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuai sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid, bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi, yaitu melakukan segitiga restitusi. Jadi anak tidak selalu dihukum, ya Bu ya. Anak tidak selalu dihukum, kemudian dihakimi, kemudian tidak juga sebagai apa tadi Bu yang namanya pemantau, ya. Kemudian membuat rasa bersalah, ya. Kemudian teman, ya. Jadi yang tepat yaitu kita guru sebagai manajer. Berikutnya, nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Bapak Ibu tentu di dalam kita mengatasi persoalan-persoalan anak yang menyimpang dari disiplin positif tadi, tentu kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Itu ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, ya, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kita coba lihat, coba Ibu. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, ini maksudnya menstabilkan identitas, yaitu itu tadi dengan mencoba menggali lagi, menyadarkan diri anak dengan pendekatan, dengan bahasa yang baik, sehingga anak itu akan kembali ke identitas yang positif tadi harapannya. Kemudian menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kemudian Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini adalah langkah-langkah kita di dalam menstabilkan identitas, artinya menstabilkan anak, mengatasi anak di awal, ya. Di awal langkah-langkahnya ya seperti ini Bapak Ibu, ya, sehingga anak itu diharapkan bisa tumbuh kesadaran, menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Apa itu Bapak Ibu? Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Artinya setelah tadi kita lakukan menstabilkan identitas, mencari, mengidentifikasi, menumbuhkan anak itu mengakui kesalahannya, ya, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah tersebut, bahwa baik kalau sudah tahu misalnya begitu kan, hal ini salah, nah
Bapak, nah misalnya seperti ini. Kita lihat Bapak Ibu, apa langkah-langkahnya yang bisa dilakukan guru. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, ya. Kemudian apa yang penting bagimu? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan, ya? Yang kamu mendapat yang kamu, ya. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu, nah maksudnya mendapatkan yang lain yang lebih baik, butuhkan, ya, tanpa harus memukul. Ini adalah langkah-langkah kita memvalidasi tindakan yang salah tadi, ya Bapak Ibu. Di bahasa-bahasa kita di dalam penyampaian kepada anak murid kita. Berikutnya, nah, menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah ini, memunculkan motivasi secara intrinsik berarti dari diri anak tersebut, ya Bapak Ibu ya. Apa sih kira-kira langkah-langkahnya Bapak Bu? Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nak? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa kira-kira? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ketika hal yang kurang sesuai dengan sepakatan tadi, kamu menjadi orang yang seperti apa? Gitu kan? Nah, ini hal-hal yang dilakukan di dalam menanyakan keyakinan anak tersebut, sehingga dengan beberapa pertanyaan tadi harapannya nanti anak tersebut ya bisa merubah diri ya dari hal yang salah ya, yang menyimpang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas menjadi menyimpang. Oke, nah ya. Baik. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nih, ini sudah ya Bu ya? Tadi ya? Ini udah nih, sudah selesai ya Bu? Terima kasih Bapak Ibu semua. Ini presentasi saya. Mudah-mudahan dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita, mudah-mudahan bisa berdampak baik ya kepada siswa-siswa kita terutama, sehingga bisa membangkitkan semangat mereka, terutama anak-anak kita yang tidak sesuai dengan budaya positif di sekolah ataupun keyakinan kelas ya Bu ya yang ada di sekolah kita. Saya kira itu saja mungkin dari saya presentasi. Ada pertanyaan Bapak Ibu nanti disampaikan setelah ini. Saya tutup dulu. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriati Naga. Saya memberikan respon tentang aksi nyata yang telah disampaikan oleh Bapak Taufik Hidayat tentang desiminasi budaya positif. Dari kegiatan ini saya mendapatkan beberapa poin tentang posisi kontrol restitusi seorang guru. Di situ dijelaskan bahwa ada 5, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajernya. Nah, yang saya berkesan adalah ternyata dari 5 posisi kontrol ini yang paling bagus itu guru sebagai manajerial. Yang tadinya saya anggap guru sebagai teman,
ternyata itu menghasilkan sesuatu yang tidak positif untuk siswa. Di antaranya siswa menjadi ketergantungan terhadap guru, lalu siswa menjadi tidak mandiri karena selalu merasa oh ada yang membela, ada yang memahami dia, sedangkan ternyata itu tidak positif untuk siswa. Dari situ saya memahami bahwa posisi guru sebagai manajer itulah yang terbaik untuk seorang guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.